Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian makhluk Allah, hamba Allah yang hidup saat ini, kitalah yang dipilih oleh Allah untuk tetap taat, patuh, beribadah, beramal soleh, meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dititipkan iman oleh Allah, jaga iman itu sampai mati menjemput kita. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina kalau dia ada iman di dalam hatinya. La yasrabu syaribu hina yasrabu wa huwa mu'min. Seorang peminum homer tidak akan minum homer kalau ada iman di dalam badannya. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Pencuri, maling, koruptor tidak akan melakukan perbuatan curang kalau ada iman di dalam hatinya. Ketika dititipkan iman oleh Allah, jaga iman itu sampai akhir hayat, sakaratul maut menjemput kita. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa orangnya yang masih berbuat baik, beramal soleh. Siapa orangnya yang masih yakin, beriman, sujud, nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka dalam istilah Al-Quran selalu disebut dengan narun, yaitu satu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak teramat dahsyatnya. Saking dahsyatnya sanggup mengelupaskan setiap kepala manusia. Ada 3 golongan manusia yang langsung tidak ada lagi hisab, langsung masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang musyrik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mengampunkan dosa-dosa yang lain. Orang munafik langsung digiring ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan, diletakkan oleh Allah di keraknya api neraka, di dasarnya api neraka. Dahsyat, luar biasa api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah nanti di akhirat itu 1000 tahun waktu kalian di dunia. Andai orang itu terjadwalkan masuk dalam neraka, satu hari akhirat seperti 1000 tahun
24 jam disiksa di neraka Allah tanpa henti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga istri kita, anak kita dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quranul Karim, surat At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hei orang-orang yang beriman, yang tidak beriman mungkin tidak akan tersentuh dengan ayat ini, karena memang Allah mengajak orang yang yakin, yang percaya akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin ada siksa kubur, yakin ada alam barzah, yakin ada yaumil hisab, yakin ada yaumul ba'as, yakin ada yaumil mizan, yakin ada jembatan siratal mustaqim, yakin ada surga dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ada apa dengan neraka itu ya Allah? Kenapa kami harus selamat dari siksaan api neraka itu? Ada apa dengan neraka itu ya Allah? Kata Allah, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran bahan bakar api neraka itu dari manusia dan batu? Selain manusia adalah batu, karena batu itu bisa menyimpan panas. Ketika dia terlalu panas, batu itu akan meledak menjadi serpihan-serpihan kecil. Begitulah manusia ketika badannya dibakar dengan api, kulitnya akan meletup panas, meleleh, hancur. Bagaimana kalau kita dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian kata Allah, 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Neraka itu, kata Allah, dipersiapkan malaikat yang gagah perkasa, yang kasar dan keras. Ulama tafsir menyebutkan kenapa malaikat itu kasar dan keras, karena tidak ada lagi negosiasi. Malaikat itu tidak ada lagi kasihan kalau orang itu masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Allah potong, potong. Kalau kata Allah bakar, bakar. Malaikat itu adalah makhluk yang paling patuh kepada Allah. Dia laksanakan perintah Allah tanpa komen sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 65-66. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walladzina yaquluna rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Orang-orang yang selalu berkata dan berdoa kepada Allah. Orang yang beriman itu tak akan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan doa itu dia akan merasa dekat dengan Allah. Saat dia sujud, nikmat dia sujud, dia berdoa kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun fa aksiru fihi du'a. Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud, maka saat sujud itu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari neraka jahanam, jauhkan kami dari siksa neraka jahanam, karena sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat keabadian siksaan yang pedih. Sungguh neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman dan tempat menetap. Kenapa Allah mengatakan neraka jahanam? Neraka itu tempat seburuk-buruknya tempat. Kata ulama tafsir, di dalam neraka itu tak ada lagi kematian,
Tak ada lagi kematian di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Pak, kalau disiksa 24 jam di dalam neraka, satu harinya 1000 tahun tanpa henti. Kalau kita di dunia ini pernah melihat orang masuk dalam tahanan, dia akan disiksa 24 jam. 24 jam itu masihlah ada istirahatnya, masihlah ada makan minumnya. Tapi dalam neraka Allah tidak ada lagi negosiasi semacam itu. Malaikat yang gagah perkasa itu, malaikat Zabaniyah, siap mengeksekusi, siap menyiksa orang-orang yang durjana, orang yang tak percaya kepada Allah, orang yang menghina Al-Quran, orang yang menghina Islam. Kalau tak bertaubat kepada Allah, dia akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam neraka itu kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit-kulit yang baru. Matanya copot, kepalanya hancur, badannya hancur semuanya, diganti dengan kulit-kulit yang baru kata Allah. Liyazukul azab, supaya mereka merasakan azab siksaan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga iman itu baik-baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa sehat itu untuk salat Jumat berjamaah. Bawa lisan yang masih bergerak, yang masih sehat itu untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa di hari Jumat ini banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang selawat 1 kali kepada Rasulullah dibalas 10 kali rahmat kasih sayang Allah. Wa huttan anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, diangkat 10 tingkat derajat kemuliaan. Begitulah mulianya orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dititipkan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pakai iman itu untuk banyak-banyak beribadah, banyak-banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau banggakan duniamu, tidak akan kau bawa. Kau banggakan hartamu, mobil yang mewah, motor yang mewah, itu semua akan tinggal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatsba'ul mayyita salasun, yang datang mengiringi mayat itu tidak banyak. Ahluhu, keluarga, anak istri ikut mengiring. Maluhu, harta juga ikut mengiring, mobil motor ikut mengiring, tapi hanya sampai ke parkiran neraka. Amal soleh itulah yang akan kita bawa menghadap Allah. Wa yabqa wahidun, satu yang akan kekal. Yarji usnani, yang 2 akan pulang. Kawan sekantor, sahabat, anak istri yang paling dicintai, menjadi buah hati, belayan jiwa akan pulang. Sementara dia terbujur kaku di alam barzahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ditinggallah oleh keluarga yang disayang. Mana hartamu yang kau sombongkan? Mana yang dari pagi engkau cari? Dari pagi sampai pulang sore, bahkan dari pagi sampai pulang pagi, itu semua akan ditinggalkan. Jangan terlalu, kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia sehingga menyebabkan orang itu takut mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu tambat hati ini dengan dunia, karena dunia yang kau cari sampai pagi sampai petang itu, kata Nabi, wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirati illa masalu ma yaj'al ahadukum isbahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji. Demi Allah, perumpamaan antara dunia dan akhirat itu, kata Nabi, seperti seseorang yang mencelupkan jari telunjuknya ke lautan. Kemudian ketika jari telunjuknya dicelupkan ke lautan, diangkat jari telunjuknya, apa yang ikut? Hanya setetes, 2 tetes air saja. Itulah dunia. Kalau kau dapat dunia ini, jangan angkuh, jangan sombong, jangan lupa diri. Kalau kau tidak dapat, jangan berputus asa, jangan berkecil hati, karena tak dapatnya hanya setetes, 2 tetes saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.